Halo, saya Arif Ahmad Maulana dari STIE Tanjung Pinang, Akuntansi Malam 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak negatif dari teknologi. Dan saya akan juga menjelaskan apa solusi atau cara mengatasinya dampak negatif teknologi tersebut. Berikut apa itu teknologi. Dari teknologi. Teknologi adalah sarana untuk memudahkan manusia melakukan apapun. Seperti hal yang sulit yang dilakukan manusia itu menjadi sederhana dan lebih mudah dikerjakan. Seperti zaman dulu akan ada kalau menyampaikan pesan tuh melewati surat. Dan sekarang ada teknologi yaitu handphone. Handphone bisa melalui SMS. Itu pada tahun 2000 sampai 2010 lebih banyak pakai SMS. Dan sekarang teknologi semakin berkembang, yaitu manusia sudah memakai yang namanya aplikasi seperti WhatsApp, Instagram untuk menghubungi orang-orang yang mau kita hubungkan. Dampak negatif yang pertama itu ada di bidang ekonomi. Yang pertama itu ada seperti tipu menipu dalam online shop. Contohnya, kita memesan barang dan setelah itu kita sudah mentransfer uang kita lalu diblok sama orang yang jual online shop tersebut. Itu adalah salah satu hal negatif dari dampak ekonomi. Yang kedua itu adalah perjudian online. Perjudian online yang semakin maraknya di teknologi saat ini, ya orang-orang semakin mudah untuk berjudi karena yang online. Dulu kan judi itu kita ngumpul bareng itu kita berjudi kan. Sekarang nggak boleh gitu kan, itu kan ada razianya. Sekarang berjudi bisa lewat online. Dan kenapa judi online? Ya karena tak ada sistem keamanan yang bisa ditembus dari judi online tersebut dan bersifat internasional. Dampak negatif di bidang sosial ada yang pertama, itu terutama untuk anak-anak yang dari awal, dari masa kecil saat berumur 5 tahun, sekitar 5 tahunan atau masih TK ya. Itu mereka tuh cenderung untuk berbaur menggunakan HP, internet, sehingga ketika berbaur di depan tuh lebih cenderung ke HP. Contohnya kan mereka tuh kalau di rumah masing-masing tuh seperti misalnya, yuk VC, yuk rame-rame bareng. Tiba saat ngumpul, itu bahkan mereka tuh seperti dunia tuh milik HP mereka sendiri. Mereka tetap menaruh HP, misalkan ngumpul, tetap ngecek orang lain. Dan di situ orang-orang makin lemah dengan berbaur, ngomong satu sama lain. Yang kedua, dampak negatif di bidang sosialnya yaitu ada beredar situs-situs pornografi, terutama untuk anak-anak yang sering bermain HP. Dan dia akan membuka situs-situs tersebut dan mencari tahu. Anak kecil itu rasa ingin tahu itu lebih dalam. Biasanya dia akan menjelajahi situs-situs yang ingin mereka tahu. Salah satunya situs itu. Di bidang budaya, dampak negatifnya yaitu ini biasanya lebih ke remaja-remaja yang ada di Indonesia. Itu mereka lebih menirukan gaya-gaya budaya-budaya luar, seperti dari baju, dari brand ya, dari ini juga dari misal tarian-tarian. Kalau yang mereka yang mengikuti budaya luar itu, kalau mereka nggak lupa dengan budaya Indonesia sendiri, itu nggak apa-apa. Sampai mereka tuh lebih memahami budaya-budaya luar sehingga melupakan atau akan semakin memudarnya budaya-budaya Indonesia tersebut. Nah, itu cara mengatasi. Yang pertama itu adalah menghimbau masyarakat agar menggunakan teknologi itu dengan benar dan sesuai prosedur yang dilakukan, yaitu untuk memberi informasi-informasi yang jelas dan jangan membuat teknologi itu sebagai media adu domba. Yang kedua yaitu memblokir situs-situs negatif. Di situ pemerintah harus memblokir situs-situs negatif seperti pornografi atau tentang hal-hal lain yang bersifat menyakiti mental orang ya, seperti dark web, apa itu semua segera diblokir agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Yang ketiga, yaitu mengatur teknologi, cara memakai teknologi tersebut agar kita tidak merasa candu untuk memainkan teknologi tersebut. Contohnya HP, salah satunya itu ada dari game. Jangan kita terlalu candu main game, karena kita akan melupain orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang peduli sama kita, dan mengurangi bermain HP secara terus-menerus. Yang terakhir, berhati-hatilah dengan olsop palsu. Itu kita tuh harus lebih berhati-hati, harus melihat dulu testimoni yang dia berikan kepada kita. Apakah mereka ramai pengunjung, itu biasanya tuh memang banyak follower, tapi itu testimoni nggak ada. Itu yang bisa diragukan dalam olsop. Sekian, terima kasih dari saya Arifa Maulana, akuntansi malam 3. Terima kasih buat Pak dosen, buat kawan-kawan semuanya yang udah nonton video ini.